Nah, طيب akhwati fillah, azani Allah wa iyyakunna. Al-an sanashrah ma huwa al-i'rab atau kaifa nu'riba al-i'rab. Sekarang kita akan menjelaskan tentang apa itu i'rab. Apa itu i'rab? Dan kita qad arafna dzalika fi asy-syarh al-madhi. Kita sudah tahu di penjelasan sebelumnya. Nah, tapi kita ingin mengetahui harokatnya bagaimana. Kaifa al-ahwal fi awakhir kalimat al-mu'rabah. Bagaimana kita mengetahui keadaan akhir kata dari kata-kata yang mu'rab. Ya, yang mu'rab itu apa tadi? Allati tataghayyar awakhiru kalimatihi, yang berubah harokat terakhirnya. Maka tastati'na an tanzurna ila kitabikunna an-nahwu al-wadih fil juz' ats-tsani safhah al-khamis asyar. Antunna bisa melihat di buku antunna Nahwul Wadih juz kedua di halaman yang ke-15. Di halaman yang keberapa? Yang ke-15 ya. Aslinya al-aslu judulnya al-maudu huwa anwa'ul i'rab. Asalnya judulnya adalah anwa'ul i'rab di halaman 13. Tapi sana'khudhu mubasharatan ila as-safhah al-khamis asyar. Tapi kita langsung masuk ke kaidah yang ada di halaman ke-15. Iftahna, kita kutubakunna, buka buku antunna semua. Aqra'u lakunna al-qawaid. Ustaz akan baca kaidahnya. Al-qaidah al-hadiyah wa thalathun. Kaidah yang ke-31. Fi safhati al-khamis asyar, di halaman 15. Al-ahwalu allati ta'tari awakhira al-kalimatil mu'rabati arba'un. Al-ahwal, keadaan-keadaan yang ada di akhir-akhir kalimat yang mu'rabah itu ada 4 ya. Ta'tari itu artinya adalah tulazimu. Al-ahwal, keadaan-keadaan allati yang ta'tari atau tulazimu, yaitu yang melazimkan atau menyesuaikan awakhirul kalimatil mu'rabah, akhir-akhir kata dari yang mu'rab. Arba'un, ada 4. Wahia, dia itu adalah ar-raf'u wan nasbu wal jarru wal jazmu. Ada yang namanya rafa', an-nasb, kemudian al-jar, kemudian al-jazm. Wa tusamma anwa'al i'rab, dan itu semua wa tusamma dinamakan anwa'a al-i'rabi, macam-macam i'rab. Jadi untuk yang i'rab ini akhir-akhir harokatnya itu dinamakan ar-raf'u, kemudian an-nasbu, kemudian al-jarru, kemudian al-jazmu. Nah, ini adalah nama-nama yang dikatakan ketika dia harokat terakhir mu'rab. Yang mu'rab itu ar-raf'u. Ar-raf'u itu kan dhammah ya, harokat dhammah. Yang kita ketahui ya ar-raf'u, yang kita ketahui. Padahal ar-raf itu bukan hanya harokat dhammah saja, tapi bisa dhammah, bisa dengan waw dan lain-lain, nanti kita akan pelajari ya. An-nasbu itu biasanya tandanya adalah fathah seperti ini, atau memakai alif atau memakai ya, nanti insyaallah kita akan pelajari. Ini tanda-tandanya. Al-jar misalnya, al-jar itu biasanya tandanya yang paling terkenal adalah pakai kasroh, dan juga bisa dengan memakai ya. Al-jazm biasanya
Tandanya itu yang paling terkenal adalah sukun, atau dia bisa menghilangkan huruf, bisa menghilangkan huruf. Nah, jadi kita akan mengenal istilah-istilah ini. Istilah ar-raf'u, an-nasbu, al-jarru, sama al-jazmu, itu hanya di kata-kata yang mu'rab saja, ya. Ar-raf'u juga biasanya disebut marfu'un. An-nasbu bisa disebut dengan mansubun. Al-jarru bisa disebut juga dengan majrurun. Al-jazmu juga bisa disebut dengan majzumun. Nah, seperti itu. Ya, ini adalah kata atau sebutan akhir kalimat yang ada di mu'rab. Berbeda dengan tadi yang di mabni, ya. Ketika mabni itu kita akan menyebut harokat terakhirnya itu dengan apa tadi? Al-dhammu, al-fathu, al-kasru, sama as-sukun, ya. Nah, tapi ini tidak, di Arab tidak berbeda. Nah, berbeda, ya. Nanti kita akan tahu bedanya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Karena ya, al-bina itu tidak bisa dhammah dengan waw, tidak bisa fathah dengan alif atau ya, tidak bisa kasrah dengan ya, tidak bisa sukun dengan menghapus, tidak bisa. Itu hanya bisa dilakukan oleh i'rab. Nanti kita akan pelajari, ya. Nanti kita akan pelajari. Yang penting kita tahu dulu sebutan akhir kalimat, akhir kata atau akhir harokat yang ada di kata yang mu'rab, yang bisa berubah harokatnya. Nah, itu untuk kaidah pertama. Semoga antuna semua memahaminya. Jika belum memahaminya, maka bisa ditanya di grup atau melewat Japri. Summa unzurna ila al-qaidah ats-tsaniyah fi safhati al-khamis asyar. Kemudian lihatlah kaidah yang kedua, di halaman ke-15. Wahiyya al-qaidatu ats-tsaniyah wa tsalasun, dan itu adalah kaidah yang nomor ke-32. Sa'aqra'u lakunna al-qaidah. Saya akan bacakan kaidahnya antunna, summa tutabi'nani. Kemudian antunna semua mengikuti ustaz. Maksudnya mengikuti bacaan, ya. Ustaz bacakan, ya. Alamatul i'rabi al-asliyatu arba'un, wa hiya ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu was sukunu, wa yanubu anha alamatun ukhra tuzkaru fi mawadhi'iha. Sa'utarjim, Ustaz akan menerjemahkannya. Alamatul i'rabi, tanda-tanda i'rab al-asliyah, yang asli itu arba'un, ada 4. Nah, wahiyya ad-dhammah, dan itu adalah dhammah yang Ustaz sebutkan ini, dhammah, wal fathah, kemudian fathah, kemudian wal kasrah, dan kasrah, dan sukun. Ini aslinya, ya, ini aslinya. Kemudian dalam kaidah fil kaidah yuzkar, di dalam kaidah disebutkan wa yanubu anha alamatun ukhra, dan bisa juga wa yanubu anha digantikan atau diwakilkan dengan alamatun ukhra, dengan tanda-tanda yang lain, tuzkaru fi mawadhi'iha, yang disebut nanti di tempat-tempatnya. Maksudnya itu adalah seperti ini. Dhammah misalnya bisa diwakili dengan waw, fathah bisa diwakili dengan alif atau ya, kasrah bisa diwakili dengan ya, sukun bisa diwakili dengan menghapuskan huruf tersebut. Nah, itu untuk kaidah yang kedua. Summa na'ti ila al-qaidah ats-tsalitsah wa tsalasun. Kita masuk ke kaidah yang ke-33.
Al-qa'idatu ats-tsalitsatu watsalasun taqul, kaidah yang ke-33 mengatakan, sa'aqra'u lakum lakunna ar-raf'u wan nasbu yashtarikani fil asma'i wal af'al wal jarru yakhtassu bil asma'i kama yakhtassul jazmu bil af'ali. Sa'utarjim lakunna ar-raf'u wan nasbu, rafa dan nasab, yashtarikani fil asma'i wal af'al, itu bisa ada yashtarikani ikut serta, bersama-sama ada fil asma'i wal af'al, ada di al asma dan af'al. Jadi dua-duanya ada di al asma dan al af'al wal af'al. Maksudnya asma, misalnya asma yang mu'rab banyak kan, asma yang mu'rab banyak, misalnya hadiqatun, ya ini bersifat marfu' ya, rafa', dhamma ya, rafa'. Dan asma juga bisa berubah menjadi mansub jika hadiqatun ini berubah menjadi maf'ul bih, ra'aitu hadiqatan, aku melihat kebun, hadiqatan, dan ini berharokat mansub ya, i'rabnya adalah mansub. Sama juga dengan af'al, bisa kemasukan rafa' dan juga bisa kemasukan mansub. Contohnya yarji'u, pulang, yarji'u, lihat harokat terakhirnya apa, marfu', marfu'. Dan juga bisa berubah menjadi mansub, fathah, jika didahului dengan huruf nasab, misalnya lan yarji'a, lan yarji'a. Nah, seperti itu. Jadi rafa' dan mansub ini bisa masuk ke dalam asma dan af'al. Kemudian dalam fil qaidah taqulu ba'da dzalika, di qaidah mengatakan setelah itu, wal jarru yakhtassu bil asma'i, dan al jar, alamat jar, tanda jar ini itu khusus untuk di kata benda, di nama-nama, fil asma'i. Jadi jar ini khusus ada di asma, ada di nama-nama. Jadi misalnya tadi apa, misalnya khimarun, kerudung, khimarun ya. Tadi asma tadi bisa dikemasukan rafa' kan, bisa kemasukan marfu', dan juga bisa kemasukan mansub ya kan. Dan juga asma juga bisa kemasukan apa tadi, jar, jika didahului dengan huruf jar. ala khimarin, maka di sini menjadi majrur, maka asma itu bisa majrur. Ini khusus, jar itu khusus untuk asma. Af'al, kata kerja, tidak bisa menggunakan harokat kasroh atau jar ya. Namun af'al mempunyai al-jazm, kama qalat al-qaidah, kama dzukirat fil qaidah ba'daha, sebagaimana yang disebutkan di qaidah setelahnya. Lihat qaidahnya, setelah itu mengatakan kama yakhtassul jazmu bil af'ali, sebagaimana jazm itu dikhususkan, dikhususkan untuk yang af'al ya, dikhususkan untuk yang af'al, kata kerja. Jadi al jazm itu khusus untuk nama-nama, untuk kata kerja af'al. Misalnya contohnya yaqtulu, membunuh, yaqtulu tadi fi'il itu bisa kemasukan rafa' seperti ini, dan juga bisa kemasukan mansub seperti ini ya, yarji'a ya, dan juga bisa kemasukan majzum, jazm,
jika diawali dengan adawatul jazmi, dengan huruf-huruf yang menjazmkan, seperti misalnya in atau lam, paling gampang lam, dengan lam ya, dengan lam. Maka jika dalam fi'il mudhari akan berubah harokat terakhirnya menjadi sukun, dan sukun adalah alamatul jazmi, alamat jazm. Nah, berarti af'al itu khusus untuk af'al bisa kemasukan jazmnya. Nah, itulah kegunaan itulah sebutan sebutan untuk harokat terakhir yang ada di mu'rab ya. Berarti hari ini kita belajar tentang dua, yaitu apa? Yang pertama adalah cara penyebutan keadaan terakhir di mabni. Cara penyebutan harokat terakhir di kata-kata yang bersifat mabni, yaitu al-kasru wal fathu wal dhammu was sukun ya. Kemudian yang kedua kita belajar tentang bagaimana menyebutkan keadaan terakhir, harokat terakhir kata-kata yang bersifat mu'rab ya. Tanda-tandanya adalah ar-raf'u wan nasbu wal jarru wal jazmu. Dan ar-raf'u itu ya, dan an-nasbu itu khusus untuk asma dan af'al. Kemudian al-jar itu khusus ada ar-raf'u wan nasbu itu bisa masuk ke asma dan af'al. Adapun al-jarru khusus untuk al-asma, dan al-jazmu khusus untuk al-af'al. Nah, seperti itu penjelasan pada hari ini. Semoga antum semua bisa memahaminya. Kemudian tugasnya adalah ini, a'rib hadhil kalimat. Jabarkan kata-kata berikut ini. Maksudnya apa menjabarkan? Antunna menjabarkan seperti yang tadi kita terangkan ya, ketika di video mabni tadi. Misalnya uktub ini jenisnya apa? Fi'il madhi atau fi'il amr atau huruf, tulis itu. Kemudian dia mabni ala apa? Mabni ala sukun atau mabni ala kasri atau mabni ala fathi atau mabni ala dhammi. Maka disebutkan situ ya. Seperti itu, mudah ya. Jadi menyebutkan jenisnya ini apa ya. Ini jenisnya apa? Fi'il amr atau fi'il madhi atau huruf. Ya, kemudian ini mabni ala apa. Nah, sudah seperti itu saja. Lihat harokat terakhirnya, jangan sampai keliru ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.